Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana Ramadan. Mohon maaf lahir batin apabila saya ada salah perkataan atau perbuatan, menyinggung perasaan atau melukai perasaan, mohon dimaafkan. Di hari fitri ini saya juga memaafkan apabila saudara-saudara, teman atau kerabat ada salah ke saya, baik sengaja atau tidak sengaja. Saya sudah ikhlas memaafkan. Kita sama-sama ikhlas dan memaafkan. Oke. Barusan saya baca-baca lagi inbox. Kebanyakan sih permasalahan waris ini saya baca. Kebanyakan permasalahan waris. Untuk penggemar atau yang menonton kelas hukum Tony Sastrajaya atau di Facebook Tony Sastrajaya atau IG juga di Tony Sastrajaya, biasanya saya tidak menjawab melalui balasan WA atau balasan inboxnya langsung. Bisa saya langsung melalui video, jadi tonton videonya ya, tapi jangan lupa like and subscribe. Kalau ini bermanfaat bisa dikirim ke teman-teman, grup dan lainnya. Saya hari ini lagi di kantor anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, fraksi Demokrat. Permasalahannya ada beberapa inbox atau beberapa komen saya jawab. Intinya, contoh, kakek saya menikah lagi. Sebelumnya nenek saya meninggal. Terus kakek saya meninggal. Nah, kakek saya sebelum menikah lagi sama nenek yang kedua atau nenek tiri sudah punya rumah, tanah dan kebun. Terus meninggal. Nah, nenek saya bawa anak tiri, anak dari nenek, jadi jatuhnya kakak tiri saya. Sekarang suratnya atas nama anak tiri nenek saya, anak nenek saya atau anak bawaan nenek saya. Sedangkan yang saya tahu itu tanah dari kakek nenek saya dulu sebelum nenek saya meninggal. Itu yang pertama. Ada lagi pertanyaan kedua, hampir sama. Bapak ibu saya sudah punya rumah, terus ibu saya meninggal. Bapak saya nikah lagi, terus sekarang surat-suratnya mengatasnamakan nenek saya, sedangkan itu punya surat-suratnya punya ibu tiri saya sekarang, sedangkan itu rumah tanah yang saya tahu punya bapak ibu saya sebelum ibu saya meninggal. Nah, itu dua pertanyaan hampir sama, cuma versi kakek dan nenek dan lain-lain. Kita sampaikan lagi di sini, kita bicara hukum harus ada bukti, saksi. Bukti itu harus jelas. Kita harus kumpulkan dulu bukti, benar nggak sih itu tanah dibelinya kapan. Kalau kakek atau bapak tadi menikah lagi, artinya itu kan harta bawaan, harta yang dia punya sebelum dia nikah. Tuh. Nah, sebenarnya kalau nenek meninggal atau ibu meninggal, itu udah turun waris. Apabila tanah, rumah, sawah, kebun, warisnya siapa sih kalau nenek meninggal atau ibu meninggal? Kalau nenek meninggal, pewarisnya siapa aja? Kakek dan anak-anaknya. Begitu juga kalau ibu meninggal, pewarisnya siapa? Bapak dan anak-anaknya. Itu sebagai pewaris, itu tanah jatuh pewaris. Tidak bisa ujuk-ujuk. Apa sih ujuk-ujuk? Tiba-tiba rumah tanah langsung pindah, tidak bisa. Pindah ke istri muda atau ke anak bawaan dari istri, tidak bisa begitu saja. Kalau terjadi, bisa nggak dibatalkan? Bisa saja ajukan di PT-UN. Di PT-UN di mana daerah, Sumpah ini Lampung, PT-UN-nya di mana? Di Bandar Lampung. Nah, begitu. Dan lain-lain. Tapi tidak bisa kita tiba-tiba ajukan ke PT-UN. Kita harus kuatkan bukti. Kita juga harus punya surat keterangan bahwa memang pewaris. Yang bagus surat keterangannya kita minta di pengadilan negeri.
tempat tempat anak itu tinggal, pengadilan negeri. Sumpah tadi kalau umpama di Lampung Tengah ya pengadilan negeri Gunung Sugi, umpama Tangerang Selatan, Tangerang ya di Tangerang Selatan atau di Tangerang Kota, pengadilan negeri Tangerang ya, di mana dia tinggal. Nah, jadi kita harus memastikan dulu memang tanah itu milik siapa, memang tanah itu dari mana asalnya. Jangan katanya, jangan menurut saya, jangan kata orang. Kita harus cari dulu bukti, kita cari pembuktiannya dulu. Kita tanya buktinya, surat-suratnya apa sih dulu. Umpama sekarang sudah sertifikat atas nama anak, tadi dibilang anak dari ibu tiri. Nah, di sertifikat itu kelihatan dasarnya apa akte jual beli kah atau hibah kah. Ada dari dasar itu kita kebaca lagi itu punya siapa, dari siapa dan untuk siapa. Dasar jual belinya apa, jadi sertifikat itu apa. Itu kelihatan semua jelas. Di warkah, di buku di kelurahan, di desa itu biasanya ada dasar. Nah, di BPN juga ada kalau sertifikat ya. Kalau jadi sertifikat BPN juga ada. BPN itu semua berkas-berkas tanah ya, badan pencatat pertanahan ya, namanya pertanahan, semua lengkap, insya Allah lengkap. Tapi tidak bisa juga kita tiba-tiba minta ke sana, BPN juga tidak akan memberikan karena ada kerahasiaan. Harus jelas, kita harus lengkap. Kalau kita memang pewarisnya, minta penetapan pengadilan kita sebagai pewaris. Minimal kalau belum ada penetapan pengadilan ke kelurahan atau ke desa. Mumpung belum jauh, karena belum ada jurisprudensi cucu. Nah, cucu biasanya kakek itu sampai ke anak. Anak kalau udah ke cucu ngurus itu agak susah, panjang. Kita harus atau dari mbah. Kita harus membuktikan kalau memang mbah itu adalah pemiliknya. Nah, itu harus buktinya dengan kartu keluarga dan lain, agak sulit. Jadi kalau mumpung masih cucu, masih anak, agak mudah mencari pembuktian bahwa dan menetapkan kita sebagai pewaris lebih mudah. Ya, itu bicara waris. Waris tidak bisa begitu saja hak orang, hak pewaris itu diganti. Ada terjadi banyak, itu tadi terjadi tiba-tiba yang memang bukan pewarisnya mengatasnamakan, bisa terjadi karena tidak ada yang komplain, tidak ada yang mempermasalahkan, bisa jadi kan itu data. Kita tidak melihat data itu palsu atau tidak. Kalau itu sudah terjadi, ya itu benar. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuktikan, bagaimana caranya supaya kita meyakinkan majelis hakim kalau ini prosesnya tidak benar, kalau ini pembuatan sertifikatnya tidak benar. Nah, kalau kita bisa meyakinkan majelis hakim, kita bisa meyakinkan hakim kalau ini proses benar, insya Allah dibatalkan. Hakim akan bertegak lurus, tapi harus ada bukti, harus ada saksi. Tidak bisa hanya saksi saja, harus ada pembuktian. Kalau saksi-saksi saja belum menguatkan ya, harus 2 saksi 2 bukti minimal. Tuh. Tadi kalau seumpamanya nenek meninggal, siapa aja sih pewarisnya? Kakek dan anak-anak kakek. Cucu belum jadi pewaris. Begitu juga kalau ibu meninggal, pewarisnya siapa aja? Bapak dan anak-anak. Sebaliknya begitu juga, kalau bapak meninggal, ibu dan anak-anak sebagai pewaris. Cucu belum. Kalau salah satu anak sudah meninggal, umpamanya ibu meninggal, bapak dan anak-anak, tapi salah satu anaknya umpamanya anak tertua meninggal, siapa pewarisnya? Cucu-cucunya masuk. Tapi cucu-cucunya harus bisa membuktikan kalau memang bapak dia atau ibu dia adalah anak dari nenek itu, anak dari kakek itu. Harus dibuktikan juga, tidak semudah itu, tidak segampang itu. Tapi kalau kita punya bukti semua, saksi semua, saya berkeyakinan majelis hakim akan memutus seadil-adilnya. Majelis hakim itu tidak pernah memutus yang tidak adil, kecuali oknum. Nah, oknum itu ada aja yang kemarin ketangkap KPK, yang ketangkap lain-lain, itu ada oknum. Tapi saya tidak bisa memastikan itu siapa-siapa. Yang jelas yang saya tahu hakim dia benar-benar memutus sesuai bukti, sesuai saksi, sesuai cerita di mana, di pengadilan. Cerita pengadilan seperti apa. Kalau kita bisa meyakinkan hakim, bisa meyakinkan majelis hakim, hakim akan memutus sesuai dengan
bukti dan lain-lain. Hakim punya penilaian sendiri. Ya, itu bicara waris. Sekali lagi bisa dibatalkan bapak atau ibu atau mbak atau kakak yang tadi inbox atau yang tadi komen, saya baru baca, saya baru balas. Nah, jadi teman-teman, saudara-saudara, kawan-kawan semua, kalau tidak dibalas inboxnya bisa WA saya, atau terkadang pertanyaan itu sejawab dengan konten, sejawab dengan YouTube. Jadi tonton YouTube saya terus, tonton, dibuka-buka lagi, judulnya mungkin sama-sama atau apa, itu buka-buka lagi, insya Allah banyak itu, banyak. Kalau tidak jawab di komen saya, mungkin saya lagi sibuk atau apa, WA saya, insya Allah semua WA, semua SMS saya akan balas. Kalau telepon kadang-kadang kalau saya lagi sibuk, saya ada kegiatan, jadi nggak sempat balas, nggak sempat terima telepon. Tapi kalau WA, SMS, nggak siang, nggak malam akan saya balas. Insya Allah saya balas. Ya, kalau lagi ada kegiatan belum saya balas pagi ini, siang ini, sore atau malam saya balas. Karena malam saya mau tidur baru saya buka-buka WA siapa sih belum saya balas, SMS siapa sih belum balas. Biasanya kalau ada WA sudah saya balas langsung saya hapus. WA sudah balas saya hapus biar nggak numpuk gitu loh. Jadi WA saya kalau mungkin belum ada dicatat ya, 08211 0934 469. Saya ulangin, 08211 0934 469. Nama saya jelas tuh, Tony Sastrajaya, Partai Demokrat. Iya, saya DPRD Komisi 4 Lampung Tengah. Semoga yang nonton konten YouTube saya, Gelas Hukum Tony Sastrajaya, Facebook Tony Sastrajaya, Instagram Tony Sastrajaya, Twitter Tony Sastrajaya, di-add ya, di-add, di-like, di-subscribe. Dan kalau bermanfaat, kirim ke teman-teman, kirim ke saudara, kirim grup-grup, supaya semua mengerti tentang waris, semua mengerti tentang siapa saja yang mendapat waris. Untuk pembagian waris, untuk pembagian harta, menurut hukum negara Indonesia, laki-laki 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Menurut hukum ajaran Islam yang saya anut, begitu juga laki-laki 2, 1 perempuan. Ada berbeda hukum adat. Nah, kalau hukum adatnya dikedepankan, kita harus mengikuti hukum adat setempat. Contoh, di Palembang itu ada juga namanya di Semendo. Semendo itu ada namanya Tunggu Tubang. Tunggu Tubang itu anak perempuan yang pertama. Anak perempuan pertama, dia yang menempati rumah, kebun dan sebagainya. Itu anak perempuan pertama. Adik-adiknya yang laki-laki atau kakaknya laki-laki, itu juga tidak bisa. Kalau seumpamanya anak perempuannya jatuh di nomor 3, laki-laki perempuan, nah nomor 3 itu yang perempuan. Begitu juga seperti saya. Kakak saya, adik saya perempuan. Nah, itu punya hak adik saya, jangan saya teriak-teriak, jangan saya meminta dan sebagainya. Apabila itu dari turun waris juga, itu biarkan aja itu sebagai pewaris. Kembali lagi, kita yang muda-muda jangan mengemis, kita yang muda-muda jangan mengharapkan, kita yang muda-muda jangan meminta-minta harta dari orang tua. Kita kerja dan kerja. Alhamdulillah, orang tua kita membesarkan kita sampai dewasa, menikahkan kita. Itu sudah terima kasih banyak, sudah banyak sekali harta yang diberikan kepada kita. Sudah terlalu banyak pengorbanan orang tua untuk kita. Jangan kita lagi menekan, jangan kita lagi memaksa, jangan kita lagi membuat mereka sedih, nangis dan sebagainya. Ayo kita kerja, waktunya kita bahagiakan orang tua kita, waktunya kita kasih semangat orang tua kita, waktunya kita beri senang mereka, dia sudah tua ya. Ya, itu cerita waris, cerita tentang pembagian waris, bagaimana mendapatkan pernyataan waris, penetapan waris ke pengadilan negeri. Kalau ngerjain sendiri bisa, kalau tidak bisa undang pengacara atau kasih kuasa pengacara, biar pengacara yang membuat penetapan waris bisa. Nanti pengacara yang akan mengajukan permohonan penetapan waris. Saya mereferensi
Saya sekarang bukan pengacara lagi. Saya dulu pengacara, sekarang cuti selama 5 tahun menjadi anggota dewan. Tapi saya referensikan apabila di Lampung ada ada kantor hukum law firma Tony Sastrajaya, law firm Tosa, kok Tony Sastrajaya, law firm Tosa ada di Lampung Tengah, tepatnya di Yukum dekat Bank Mandiri Syariah Yukum. Di Metro juga ada di depan Prasanti. Itu ada kalau di Lampung. Kalau di Jakarta ada, di Tangerang Selatan ada, Jakarta Selatan ada, Tangerang Kota ada, di Bandung juga ada. Tapi fokusnya di Tangerang Selatan ya, di Tangerang Selatan. Maaf lahir batin brother. Sukses. Ya mungkin itu aja kelas hukum Tony Sastrajaya. Semoga yang nonton selalu diberi kesehatan, umur panjang, berbahagia selalu, dapat membagikan orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.